Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Satria Pratama. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 289227003. Saya akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence di dunia bisnis. Pada mata kuliah ini, dosen pembimbing saya adalah Dr. Supriyadi, STP, MPD. Pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Artificial Intelligence merupakan gebrakan di dunia teknologi dengan penggunaan yang meroket beberapa tahun belakangan. Sistem yang dibekali teknologi AI dipercaya dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan AI adalah untuk membangun sistem kecerdasan, mengerjakan pekerjaan manusia, serta memecahkan permasalahan. AI akan digunakan untuk membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan AI di dunia bisnis. Teknologi kecerdasan buatan atau AI ini adalah salah satu inovasi teknologi yang penerapan di real world-nya paling menjanjikan untuk peningkatan dalam dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah analisis yang dilakukan oleh Gartner menyebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, 50% dari keputusan analitis akan didasarkan pada AI. Kemampuan AI untuk memproses data besar dengan cepat dan akurat mengubah cara bisnis bekerja di berbagai sektor industri, dari pengolahan data hingga analisis pasar. Teknologi AI telah membantu perusahaan dalam banyak hal. Penerapan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam dunia bisnis. Apa saja sih peran teknologi Artificial Intelligence ini dalam transformasi dunia bisnis? Yang pertama, efisiensi operasional melalui otomasi. Teknologi AI ini dapat membantu perusahaan dalam mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin dan berulang, seperti pengisian data, pengolahan informasi, dan pemrosesan transaksi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, perusahaan dapat menganalisis data yang besar dan kompleks dengan cepat dan akurat. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mempercepat pengambilan keputusan. Teknologi AI juga dapat memprediksi perilaku pelanggan atau tren pasar di masa depan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang penjualan, persediaan, dan strategi bisnis. Yang kedua adalah personalisasi pelayanan pelanggan. Teknologi AI mengumpulkan data perilaku dan preferensi pelanggan, menganalisis data tersebut, dan menyajikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Dengan informasi yang didapatkan tersebut, perusahaan dapat menyarankan produk yang relevan dengan pembelian sebelumnya atau menyesuaikan pesan pemasaran dengan demografi dan minat pelanggan. Pemahaman lebih terhadap preferensi dan perilaku pelanggan membuat perusahaan dapat menyesuaikan banyak aspek seperti warna, ukuran, dan fitur produk, gaya komunikasi yang digunakan, waktu pengiriman sesuai dengan jadwal yang disukai oleh pelanggan, hingga jenis konten yang ditampilkan dalam situs web atau aplikasi. Hal ini tentunya akan meningkatkan customer experience dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi AI dalam menganalisis data tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan preferensi produk dengan lebih cepat dan efektif. Kampanye pemasaran dapat dilakukan secara lebih optimal dengan adanya rekomendasi tentang waktu, lokasi, pesan pemasaran yang tepat. Perusahaan juga dapat melakukan forecast terhadap permintaan pasar sesuai tren maupun historical data. Lalu yang keempat adalah virtual assistance.
Salah satu penerapan teknologi artificial intelligence dalam dunia bisnis yang paling sering ditemukan adalah layanan virtual assistance. Hal ini memungkinkan interaksi antara manusia dan mesin menjadi lebih lancar, personal, dan efisien. Contohnya seperti chatbot yang dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau memberikan jawaban atas pertanyaan dari pelanggan. Chatbot dilengkapi dengan pemahaman bahasa alami dan kemampuan untuk belajar dari interaksi sebelumnya dengan pelanggan, sehingga semakin lama semakin mampu memberikan respon yang lebih akurat dan efektif. Teknologi AI juga dikembangkan sebagai asisten pribadi seperti Google Assistant, yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti menemukan informasi, mengatur jadwal, atau memutar musik. Tidak hanya itu, pengembangan sistem pengenalan suara yang dapat membantu pengguna untuk mengontrol perangkat atau sistem. Penggunaan teknologi AI ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan cara manual dalam berbagai aspek seperti efisiensi dan kecepatan. Kemudian yang kedua, akurasi dan konsistensi. Yang ketiga, kapasitas skala. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, personalisasi. Sesuai dengan apa yang saya jabarkan di atas tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama adalah penerapan sistem AI dan otomasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Namun, sebelum memutuskan untuk beralih ke sistem AI dan otomasi ini, ada baiknya perusahaan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai manfaat dan resiko yang terkait dengan penerapan teknologi AI ini, termasuk biaya investasi, keamanan data, dan pelatihan karyawan. Teknologi ini sendiri dapat diterapkan dalam banyak aspek dalam perusahaan, tak hanya di satu tempat saja. Beberapa contoh penggunaan AI dalam berbagai aspek bisnis yaitu seperti pada pemasaran, penjualan, research and development, building maintenance, manufaktur, perbankan dan keuangan, dan pengalaman konsumen. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai artificial intelligence dalam dunia bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.